Halo, selamat malam, selamat siang. Saya Teguh dari Twitter Indonesia. Seperti yang sudah dijanjikan, senang sekali hari ini kita akan melakukan Q&A dengan salah satu band paling keren di Indonesia yang sedang tur di Amerika. Asik. Asik. Kita sambut Noah. Halo. Oke, hari ini simple banget. Twitter sudah minta teman-teman sahabat Noah untuk nge-post, nge-tweet pertanyaan dengan hashtag Noah Goes to USA sejak beberapa hari yang lalu. Sudah banyak banget pertanyaan yang masuk, dan saya udah milih beberapa pertanyaan yang paling seru untuk langsung dijawab oleh personel Noah. Dan jadi kalau mau teman-teman juga kalau mau ngedrop pertanyaan langsung komen, silakan langsung ditaruh aja di Periscope. Nanti kalau yang seru-seru kita juga akan tanyakan. Sip. Oke. Apa kabar teman-teman? Sehat. Sehat. Wah, gila. Masih ngantuk? Capek? Segar. Segar. Segar kebetulan pagi guys. Boleh ceritain nggak sebenarnya dalam rangka apa sih teman-teman Noah ini keliling USA untuk manggung? Oke, jadi gue lihatnya ke Teguh Di sini atau aja. ke sahabat semua ya. Oke. Jadi ini sesuai dengan rencana master plan-nya kita awal tahun yang lalu, bahwa kita akan ada tour di luar Indonesia. Di Amerika ada 4 kota, gitu. Habis itu di Eropa beberapa kota lagi. Cuma waktu itu sempat tertunda pas yang bulan Juni ya. Iya. Jadi sekarang ini penyelesaiannya, jadi akhirnya diselesaikannya bulan ini. Jadi kemarin dari LA udah, habis itu di DC, sekarang kita pas lagi di New York yang kita berarti besok ya main di New Yorknya. Iya. Ya besok gitu. Di dalam rangka tour itu masih. Kalau buat teman-teman Noah, artinya main di luar Indonesia tuh apa sih? Apa ya? Mungkin ini ya, kita bisa dikasih kepercayaan untuk tampil di luar juga kan, bukan melalui selektif, karena untuk mencapai ke sana juga harus ada minimal, kita harus ada prestasi mungkin dari albumnya. Jadi kalau buat kitanya sih apa ya, Ada demand. ada demandnya gitu. Jadi untuk mencapai kita ke sana tuh jadi ada rasa apanya ya, acknowledgement-nya itu satu, sama ini kesempatan untuk bisa ketemu langsung kan orang Indonesia yang ada di sini, masyarakat Indonesia yang ada di sini, atau mungkin dari native dari banyak suku bangsa juga yang tertarik sama musik Indonesia gitu. Jadi kesempatan yang sangat exciting sih. Jadi kalau mungkin ditambahin lagi, jadi artinya main ke luar dari Indonesia itu ada banyak. Jadi ada satu, jalan-jalan, kedua kesempatan, ya. Networking, dan bisa istilahnya kalau kita main di sini kan terus ada apa, komunitas orang Indonesia yang kayak waktu di DC gitu istilahnya. Komunitas orang Indonesia berkumpul di outdoor, ya, memperkenalkan Indonesia ke masyarakat setempat gitu, dan kita juga ikutan main di sana. Jadi kesempatan yang apa ya, jadi selain menghibur, mempersatukan orang komunitas Indonesia yang ada di luar sini, juga sekaligus mempromosikan Indonesia, termasuk salah satunya musiknya gitu, musiknya kita salah satunya gitu. Ya. Jadi ada banyak banget deh artinya gitu pada saat kita keluar main di luar daripada Indonesia itu gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari @tari_pujilest. Dia bertanya, do you have any plans to make a full English album? Apakah ada rencana? Sekarang berarti Noah sudah di luar, reputasinya di luar Indonesia sudah semakin besar. Mungkin untuk lebih naik kelas lagi, kita mungkin Noah punya rencana untuk mengconvert album yang tadinya bahasa Indonesia jadi bahasa Inggris, atau bahkan nulis lagu yang full English. Apakah ada rencana? Ntar ini gue mau pendekin sih kursinya. Susah gue mau muter. Kalau rencana yang seperti itu tuh kayaknya hampir semua band ya, dari awal mereka bikin bandnya mungkin ya, ada antara dua itu, karena tinggal di Indonesia pasti. Jadi antara satu bikin lagu yang bagus berbahasa Indonesia, kedua bikin lagu yang bagus berbahasa internasional itu istilahnya. Jadi Inggris itu kan internasional, jadi maksudnya biar semua satu dunia bisa dengerin musik mereka gitu kan ya. Kalau itu dari awal sih kita udah punya mimpi itu gitu. Cuman kan si tahapannya itu kan mesti bertahap. Jadi kakinya mesti dikuatin dulu itu istilahnya kalau mau lari itu, ancang-ancangnya. Jadi kalau sekarang
Eh, udah kuat di Indonesia, udah kuat dengan dari materi musiknya gitu, kita udah kuatin. Sekarang tinggal sisi bahasanya. Kita coba kemarin satu sama Single Hero, itu pun juga masih dibantuin kan, dibantuin sama Giring liriknya. Pelan-pelan kita coba cari network di sini yang bisa bantuin kita secara teknis, dan kemungkinan juga walaupun kalau lirik harusnya sih dari bandnya sendiri, kita sambil belajar, kita sambil minta bantuan juga. Jadi ada kesana, cuman pelan-pelan gitu, pelan-pelan. Oke. Kalau boleh ceritain biasanya proses penulisan lagunya Noah tuh gimana sih? Apakah datang ke studio udah ada potongan-potongan terus juga dimasukin lirik, lalu apa lirik dulu sudah ada habis itu jadi lagu apa gimana? Nggak kepatok satu metode tertentu sih. Intinya kita berkreasi barengnya itu biasanya emang di studio dilakukannya ya. Gitu. Tapi mulai dari mananya itu tergantung juga gimana flow-nya saat itu. Ya, berubah-ubah. Ya. Jadi kayak dari awal dulu sama sekarang itu udah beda banget caranya gitu. Jadi kalau dulu misalnya Lukman punya lagu gitu, mentahnya pun udah jadi gitu. Mentahnya udah jadi, maksudnya dari awal lagu intro sampai ke akhirnya, walaupun bukan secara musik tapi secara lirik dan badan lagu gitu. Ntar tinggal anak-anak tinggal ntar gua tambahin sini. Kalau sekarang kadang-kadang ada yang tiba-tiba cuma gitarnya doang gitu, ini kayaknya bisa jadi lagu deh gitar ini. Jadi nggak ada formula khusus gitu ya. Makin sini kita, karena kalau kita cobain metode yang sama setiap saat itu pasti jadinya ya akan membosankan gitu. Jadi kita selalu ganti-ganti tuh caranya gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari @sultur M2 Malik Makmur. Apakah Noah akan menciptakan lagu baru selama tur di Amerika? Karena biasanya kan orang tur banyak in between times, duduk, ada kertas, terinspirasi, itu ada nggak rencana itu? Kemarin sih In between times-nya itunya jadwalnya daftarnya beda ya, bukan? Nggak ada in between times. Nggak ada in between. Untuk yang saat ini sih nggak ada rencana yang sekarang ini. Memang karena padat juga kan, ada beberapa persiapan sama jalan-jalan gitu. Tapi kalau secara pengalaman gitu, maksudnya nggak selalu harus pada saat kita di sini sih. Jadi kan si otak ini mampu merekam apa yang kita alamin di sini gitu, dari cuaca, mood segala macam. Jadi mungkin pas sudah santai sampai di sana baru coba bikin lagu, tapi dengan memori yang waktu kita pas masih di sini gitu. Iya. Saya pengen nanya soal penulisan, masih tentang lagu, tentang lirik. Pasti kan Noah udah sekian tahun berkarir. Apa perubahan saat Noah menulis lirik dari dulu album awal sampai sekarang, pendekatannya? Apakah dulu temanya berubah sekarang ini? Apakah dulu lebih literal, sekarang lebih banyak perumpamaan apa gimana? Ya ini lebih ditekanin ke lirik ya sekarang ya. Iya, lirik. Jadi kalau ini mewakili teman-teman semua, Lukman agak pemalu sih. Ya. Enggak. Tidur sebenarnya. Jadi kalau dari segi lirik itu dulu memang saya banyak tulis, karena saya kan memang banyak nulis, selain lirik memang banyak nulis aja gitu. Terus jadi otomatis mungkin dulu itu banyak lirik saya yang bikin sendiri gitu. Dan kebanyakan juga lagunya itu muncul dari liriknya. Jadi liriknya dulu berserta lagu kan, habis itu lempar ke Lukman gitu, dibikin lebih rumit lagi musiknya dan segala macam. Kalau sekarang 4 tahun yang lalu udah mulai berubah. Kadang-kadang musik dulu masuk gitu, dari musik itu baru ini kayaknya musiknya keras nih, ngomongin masalah apa gitu, baru saya tulis lagi. Ataupun juga kadang-kadang Lukman kasih lagu udah ada liriknya gitu, tapi misalnya full ataupun nggak full gitu, kadang-kadang dari liriknya Lukman biar tetap satu garis merah sama album yang sebelumnya gitu, Man gimana kalau misalnya bagian sini kita ganti judulnya, ganti gini, tapi idenya tuh dari lirik yang udah ada Lukman bikin gitu. Nah belakangan ini abis itu begitu pas ada David sama Isan juga udah suka nulis lagu kan gitu. Jadi kayak Separuh Aku itu udah mentah-mentah. Tadinya udah sempat kita mau coba bikin gitu ya. Kita rubah bagian sini. Tapi pas kebetulan waktu itu mau rubah nama dari Peter Pan ke Noah. Jadi sempat ada kepikiran juga, ini kalau misalnya saya terlalu campur tangan lagi, ini akan tetap sama nih warnanya kayak Peter Pan. Jadi akhirnya pas Separuh Aku
liriknya tadinya mau diganti dikit-dikit, jadi oh nggak jadi gitu. Ini total diserahin sama Isan sama David buat bikin liriknya, gue tinggal nyanyiin aja gitu, biar memang kelihatan perubahan itu. Nah belakangan itu yang terakhir udah mulai agak buntu nulis. Akhirnya kayak seperti kemarin minta tolong sama Mbak Dewi buat bikin lirik gitu. Habis itu yang terakhir tetap metode yang hampir sama, yang suara pikiranku. Itu suara pikiranku ada, saya tulis lirik, habis itu begitu saya buntu, Lukman pas bagian bridge-nya di tengah itu Lukman coba masukin lirik gitu. Jadi metode liriknya mungkin nggak terlalu banyak berubah, cuman lebih banyak kita sekarang lirik itu menyusul belakangan sih gitu. Oke, siap. Dari @sanu aja. Sanubari, oh enggak. Sanu Irlanda, Noah ID. Siapa orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan kalian sehingga masih bisa terus berkarya sampai saat ini? Coba. Siapa ya? Kalau buat saya yang paling mempengaruhi saya untuk bisa maju justru adalah merekanya sendiri. Buat saya, karena salah satu secara nggak langsung masing-masing mempengaruhi saya untuk terus berada di dalam sini sih. Secara nggak langsung kalau buat saya. Betul. Saya pun menganggap mereka seperti keluarga gitu. Kalau kedua setelah anak dan istri. Ya sama sih. Sebelum ada anak istri udah ada ini dulu. Jadi ya pasti mereka. Jadi kan tadi pertanyaannya siapa yang paling berpengaruh ya untuk kelangsungan musik ini? Ya itu karena itu. Jadi kalau kita punya ide gitu, kadang-kadang kita nggak bisa lakuin sendiri gitu. Nah sejauh ini yang bisa ikut merealisasikan apa yang ada di dalam kepala saya ya yang ada di sini gitu. Jadi yang itu yang dibilang sangat berpengaruh kali gitu. Nah kemudian habis itu ada rekan-rekan kayak produser, habis itu yang pemasarannya musika, habis itu ada sahabatnya sendiri yang dengerin musiknya, itu juga terangkum. Cuman yang intinya banget mungkin teman-teman sendiri. Yang paling ya. Sama sih timnya sendiri sih, keadaan di dalam tim, terus kerjanya, terus kontribusi masing-masing ide-idenya semua sih, itu yang bikin tetap bisa fresh gitu untuk di musik. Oke, siap. @ari EYYK. Minggu kemarin di studio ada Bang Iwan Fals. Itu buat konser di mana atau album rekaman? Coba diceritakan Zipper. Bang Iwan Fals. Iya, jadi kita tuh ada project apa nama project itu? Project Kolaborasi. Bang Iwan sebenarnya. Album Bang Iwan. Jadi Bang Iwan itu mau keluar album baru. Oke. Cuma konsepnya ada lagu lama dia beserta band-band musika. Jadi di album itu ada Noah, ada Keisha, ada G, sama The Massive. Ada 4. Dan masing-masing band itu membawakan 2 lagu. Satu lagu lamanya Bang Iwan, satu dari bandnya kita. Dari bandnya. Dua-duanya tapi duet sama Bang Iwan sih. Salah satunya yang di foto Twitter kemarin itu adalah kita lagi rekaman sama Bang Iwan Fals ya. Ya itu yang lagu barunya yang kita ya. Itu lagu kitanya ya. Oke. Seru banget nih, makin banyak yang nanya. Tadi gue ngeliat Twitter barusan. Oke. Ini penyaringnya. Saya Soalnya pertanyaannya banyak katanya. Pertanyaannya banyak banget. Oke, @jotinirl, apakah akan dibuat film dokumenter dari perjalanan tour USA sampai manggung, dari perjalanan awal sampai manggung sampai selesai? Apakah ada dokumentasinya? Oke. Coba diputar sedikit kamera teh, lihat ada kamera banyak banget di sini. Slow prosesnya. Udah? Dari sini. Jadi ini udah ada yang dokumentasi dari sepanjang perjalanan kita. Nah, tapi bentuknya apa nanti Dan kita masih belum tahu. Kita tahu. serahin sama manajemen kita yang paling tahu apa yang harus kita lakuin nanti. Kita tungguin aja. Tapi mudah-mudahan tadi gambaran tadi bisa menjawab pertanyaannya. Tapi apa sih perbedaannya manggung di yang pasti di luar Indonesia dan Indonesia? Yang pasti bukan pertama kalinya Noah main di Indonesia. Dan pasti rintangannya beda, tantangannya juga beda. Apa yang paling menarik yang ada selalu di notice saat kalian main di Indonesia?
Mau jawab. Siapa Kira yang mau jawab. Kita mau jawab nih gue tuh. Udah mau gini. Saya jawab dulu deh. Nanti sisanya dia yang nambah. Kalau kayaknya sih ya masalahnya di songlist sih. Kadang-kadang kalau kita bikin lagu yang kita bikin songlist di Indonesia, pas kita manggung itu lagu baru, album yang paling baru tuh semua pada tahu gitu. Oke. Cuman kalau di sini kadang-kadang kita survei tanya tahu lagu ini dari album ini, mereka pada nggak tahu. Jadi kita harus coba strategi songlist lagi. Itu sih salah satunya itu. Nah, perbedaannya kalau main di jadi kalau main di luar Indonesia tapi masih sekitar Asia gitu, kayak di Malaysia, di Brunei, di Singapura, memang nggak terlalu berbeda ya. Kita masih enak karena memang rumpun bahasanya masih sama gitu, jadi mereka mengerti, dan penontonnya kebanyakan memang hampir 80% pasti penduduk setempat lagi. Jadi misalnya kita main di Malaysia, 80% yang nontonnya orang Malaysia gitu. Main di Brunei 80% nonton orang Brunei gitu. Nah, tapi di luar daripada itu kita pasti akan kayak misalnya sekarang main di Amerika gitu. Itu akan lebih banyak komunitas orang Indonesia yang ada di sini yang nontonnya. Nah, salah satu perbedaannya itu tadi songlist, karena mungkin update tentang lagu-lagu baru kitanya agak susah nyampe di sininya gitu. Jadi ya itu sulitnya. Tapi kalau misalnya main kayak di DC kemarin di outdoor, jadi ada orang Indonesia, ada orang luar juga yang ngeliatin, itu juga agak aneh sih, bukan aneh ya, agak berbeda gitu, karena kita tahu ini orang pasti nggak ngerti bahasa kita, apa yang kita omongin, kita nyanyiin gitu, tapi mereka ikutan menikmati musiknya gitu. Jadi suatu pengalaman yang baru juga gitu. Oke. Ini pertanyaan soal gue tanyain kalau ngobrol sama band. Boleh cerita nggak lagi dengerin musik apa sekarang? Band apa? Band lokal, band luar negeri, dalam negeri? Boleh cerita nggak satu-satu? Lagi dengerin apa? Saya paling pojok sana coba. Saya lupa lagi. Buying time. Lagi mikir paling keren. Band David dilempahkan. Saya dulu deh. Tidak ada yang spesifik, tapi kalau untuk ngembangin wawasan, saya sedang perhatiin synthesizer dari European band. Itu such as ada Kapak North yang paling lama itu ya, terus yang barunya ada kayak Blue Stally gitu. Itu yang modern synthesizers dari sana sih itu. Ariel? Apa yang gue dengerin ya? Kalau di dalam negeri juga iya, nggak terlalu banyak dengerin yang baru-baru, karena yang baru-barunya juga agak, karena selalu dalam studio. Palingan yang gede-gede yang nyampe ke telinga gitu, misalnya kayak Coldplay kemarin gitu, setahun yang lalu ya dia baru keluarin album. Habis itu kadang-kadang curi-curi denger aja. Palingan kalau Lukman bilang coba dengerin ini gitu. Itu sih nggak terlalu banyak gue yang baru sekarang dengerin. Ya terakhir sih saya dengerin Switchfoot. Ya untuk referensi sound atau mixing seperti apa gitu. Kadang kita juga sering dengerin itu barengan. Sama sih, jadi kebanyakan dengerin lagu tapi nggak tahu lagu siapa sekarang, judul albumnya apa, karena suka random di radio sama Medianya beda sekarang sama iya, dulu. Kalau dulu kan kita lihat tuh selalu spesifik kan, kita beli album kaset sama siapa. Kalau sekarang tuh suka banyak banyak sih, mulai dari kadang-kadang ada lagu dengerin di radio enak gitu, tapi ini siapa ya gitu. Susah. Iya, kadang-kadang dari mulai dia benar Coldplay sampai kadang-kadang ini lagu enak, pasti lihat lagi ternyata Justin Bieber gitu. Tapi kan sekarang tuh nggak mandang siapa artis sama itunya, jadi gue dengerin semuanya. Jadi Tapi boleh nanya nggak? Ini juga tadi ada pertanyaan tapi lupa saya copy. Pandangan Noah terhadap produk musik sekarang, produk orang jualan musik sekarang gitu. Formatnya banyak. Ada yang jualan CD, ada yang jualan single di iTunes, ada yang streaming di Spotify atau Apple Music, ada yang jualan vinyl. Menurut Noah sekarang sebagai band, apa sih gimana cara jualan musik yang paling ideal untuk Noah sendiri? Sebenarnya semua, kalau menurut kita ya, maksudnya semua platform itu. convert
ya apa perpindahan media ini gitu dari yang fisik sampai ke digital gitu sebenarnya kan udah ngikutin zaman, dan itu sih sebenarnya bagus banget gitu, jadi mempermudah apa zaman sekarang kalau gue bilang. Cuman yang jadi masalah adalah kalau gue bilang penikmat musiknya gitu, penikmat musiknya yang memang harus ikut serta menjadi modern juga gitu. Modern tuh bukan cuma berarti setiap ada iPhone ganti iPhone baru juga gitu istilahnya. Tapi modern cara pikir, jadi mana yang ilegal, mana yang legal gitu. Jadi apapun media yang kita tawarkan musisi dan industri rekaman, harusnya sih penikmat musik bisa tetap menghargai si musisinya dengan cara-cara mendapatkan musik mereka dengan cara yang legal gitu aja sih. Jadi kalau misalnya perpindahan itu memang harus sih kalau gue bilang. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Satu-satu boleh ceritain nggak pelajaran paling penting dari tour USA ini? Dari segi band, dari segi mungkin persahabatan antara Noah internal, dari segi performance, teknis, apa yang paling berharga? Mungkin dari itu. Yang paling jadi concern saya setiap kali keluar negeri itu adalah technical specification ya, karena kita pasti terbatas bawa equipmentnya, terus harus koordinasi juga dengan venue di sini, which is sangat berbeda mungkin dengan di Indonesia. Dan itu yang paling berharga adalah gimana kita emang sempat latihan sih khusus untuk itu, gimana how to work lebih cepat, lebih efisien gitu, supaya hasilnya juga bisa lebih baik gitu. Karena kita nggak punya banyak waktu, equipment terbatas, bagaimana mengakali itu sih paling saya ambil. Ya, jadi satu pelajaran berharga adalah kayak kita balik lagi ke zaman kita pas pertama kali ngeband gitu. Jadi kita nggak bisa relying apa ya istilahnya, nggak bisa bersandar sama nama besar. Istilahnya kan gini, nama besar tuh adalah pada saat kita di Indonesia dengan nama Noah, berarti kan kita bisa minta sound yang bagus gitu, karena kita punya tanggung jawab untuk pendengarnya kan gitu. Kita minta sound yang bagus, peralatan yang memang maksimal untuk bisa kita Perform. biar kita bisa kasih suara yang bagus buat didengar orang-orang gitu. Tapi karena kita sekarang keluar dari Indonesia gitu, jadi itu agak terbatas tuh gitu. Kayak kemarin di DC kan kita nggak bawa peralatan sama sekali ya. Kita jadi pas di sana kita manfaatin apa yang kita bisa. Persis kayak zaman dulu. Nah itu kadang-kadang kita agak lupa tuh gitu. Jadi apa istilahnya? Ya maksudnya memaksimalkan dari apa yang ada aja gitu. Dan itu harusnya kan bisa dulu juga bisa kan gitu. Itu yang oh iya, itu agak flashback dikit lagi, oh ya kita bisa kok gitu dengan yang minimal juga gitu. Kalau saya sih Gini kalau saya Kok cie sendiri? Pelajaran buat saya sih mungkin bagaimana caranya Noah setiap main dimanapun semua orang yang ada di situ bisa menikmati musik. Itu aja sih. Soalnya kadang-kadang ada suatu tempat kita lagi manggung gitu ya, ada yang ngobrol, ada juga yang itu, ada yang ada yang jangan sampai seperti itu sih, gimana caranya lagi puter. Iya betul. Sepakat nggak sama penonton yang suka terlalu baik ngambil foto di panggung? Itu agak susah ya, itu kayaknya Ekspresi spontan ya itu. bukan, itu budaya kayaknya. Kalau gue bilang itu jadi budaya baru. Kalau gue sih kalau lagi nonton kayak kemarin kita nonton Blur, nonton Stone Roses gitu, nggak gini sih, cuman mungkin pas awal Nggak banget ya divideoin. gitu, si Ian Brownnya dekat sekali tetrak abis itu Cuma terus nikmatin musiknya gitu. Kita lagi di konser sekali udah gitu udah. Karena nggak seru juga, jadi lupa sama aura konsernya. Betul. Gue istilahnya cuman moto itu sekali ataupun juga gini sama teman, cuman buat suatu saat kita mau mengenang foto itu bahwa kita lagi di konser ini. Tapi nggak satu konser gue giniin terus diupload. Itu namanya. Oke, tadi belum sempat ini pelajaran Oh, paling berharga dari Sama konser ini. seperti Lukman bilang masalah song list sama
kadang-kadang kita juga nggak boleh egois. Kadang-kadang kita punya konsep yang bagus, tapi kalau penontonnya belum siap untuk itu ya kadang-kadang juga jangan dikasihin daripada mereka nggak nikmat nontonnya gitu. Siap. Oke, udah pertanyaannya. Mungkin kalau ada yang mau cerita terakhir, dari teman-teman Noah mau ada pesan terakhir buat yang nonton di Indonesia atau dimanapun yang lagi by Periscope sekarang, silakan. Abis ini masih ada gig lagi atau udah? Iya. Jadi oke, yang pertama mungkin buat kalau ada yang nonton yang tinggal di New York sini, jangan lupa datang besok. Itu jam 6.30 ya? 6.30, tapi itu mulai acara 6.30, habis itu ada band pembuka, kemungkinan kita main agak malaman dikit. Jangan lupa datang. Terus kalau buat sahabat yang di Indonesia apa ya? Mungkin tungguin aja bulan depan kali ya, album yang Fals sudah bisa keluar. Kita punya lagu baru, judulnya ini nggak apa gue ceritain ya Benyo? udah Nah, jadi kita punya lagu baru sama Bang Iwan, judulnya Para Penerka. Itu kolaborasi lirik dan liriknya, musiknya si Noah semua, tapi kolaborasi lirik itu saya agak suka banyak sama Para Penerka ini karena ide tema lagunya itu sangat berkenaan sama yang keadaan sekarang. Kadang-kadang suka nggak nyaman lihat orang suka caci maki di media sosial gitu tanpa tanggung jawab. Nah itu kira-kira kurang lebih lagunya tentang itu. Bulan depan. Oke. Terima kasih banyak. Bye. 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 Save to camera roll. Yes.